Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Moyad Sabir dengan NIM D02211114. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian problem 5, yaitu Early Disaster Warning System. Early Disaster Warning System ini adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi, memonitor, dan memberikan peringatan dini terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau badai dengan tujuan memberi warga waktu lebih untuk evakuasi atau mengambil langkah-langkah keselamatan sebelum terjadi bencana. Adapun komponen-komponen yang terlibat dalam Early Disaster Warning System ini, yang pertama yaitu sensor dan pemantauan. Sistem ini menggunakan berbagai jenis sensor seperti seismometer untuk mendeteksi gempa bumi, perangkat pemantau cuaca untuk mendeteksi badai atau banjir, dan perangkat pemantau tinggi gelombang laut untuk mendeteksi tsunami. Yang kedua yaitu pusat pengendalian. Ini adalah pusat operasi yang mengumpulkan data dari sensor-sensor tersebut dan menganalisisnya. Pusat ini juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan peringatan dini jika ada ancaman bencana. Yang ketiga yaitu sistem komunikasi. Sistem ini perlu memiliki jaringan komunikasi yang kuat untuk mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak. Ini bisa termasuk penggunaan radio, SMS, peringatan berbasis aplikasi, atau bahkan siaran darurat. Yang keempat yaitu database informasi. Sistem ini memerlukan basis data yang mengandung informasi mengenai daerah yang berisiko, rute evakuasi, dan panduan keselamatan. Informasi ini digunakan untuk memberikan panduan kepada warga. Yang kelima yaitu sistem pemantauan dan peringatan cepat. Untuk peringatan dini yang efektif, sistem ini membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan pemantauan secara real time dan pengiriman peringatan secepat mungkin. Selanjutnya yaitu Early Disaster Warning System ini dapat memanfaatkan kedua komponen, yaitu dapat menggunakan otomatisasi maupun kecerdasan buatan, tergantung pada tingkat kompleksitas dan kemampuan sistem yang diinginkan. Adapun beberapa poin penjelasan. Yang pertama, otomatisasi. Sistem peringatan dini dapat berfungsi dengan otomatisasi sederhana. Misalnya, sensor gempa bumi otomatis mengirimkan peringatan jika terjadi gempa dengan kekuatan tertentu tanpa melibatkan kecerdasan buatan. Ini adalah pendekatan yang lebih sederhana dan kurang kompleks. Yang kedua yaitu kecerdasan buatan. Penggunaan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efektivitas sistem. AI dapat digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sumber seperti sensor cuaca, seismometer, dan pemantauan sosial media. AI dapat mengidentifikasi pola yang tidak terdeteksi oleh otomatisasi sederhana dan memberikan peringatan lebih akurat. Selain itu, AI dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan bencana berdasarkan data historis. Selanjutnya, adapun beberapa masalah yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitasnya. Adapun beberapa masalah yang sering terjadi yaitu yang pertama, keterlambatan atau tidak akurat. Sensor atau perangkat pemantauan mungkin mengalami keterlambatan dalam mendeteksi bencana atau memberikan peringatan yang tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan respon yang terlambat atau peringatan palsu. Selanjutnya yaitu tingkat peringatan yang berbeda. Bencana memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Sistem peringatan dini harus memberikan peringatan sesuai dengan tingkat bahaya yang spesifik
sehingga tidak terjadi alarm berlebihan atau kurangnya respons dalam situasi serius. Selanjutnya yaitu teknologi tua atau tidak terbaru. Penggunaan teknologi yang sudah ketinggalan zaman dalam sistem peringatan dini dapat mengurangi efektivitasnya. Perlu ada investasi dalam pembaruan teknologi untuk menjaga sistem tetap relevan. Adapun beberapa rekomendasi solusi tentang early disaster warning system ini, yang pertama yaitu memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan analisis data dan peringatan yang lebih akurat. AI dapat membantu dalam mendeteksi pola yang kompleks dan memberikan peringatan dini yang lebih cepat. Yang kedua yaitu menggunakan aplikasi seluler untuk memberikan peringatan kepada masyarakat. Aplikasi ini dapat memberikan informasi real time tentang bencana dan langkah-langkah keselamatan. Yang selanjutnya perhatikan bahwa peringatan dini dan informasi terkait dengan bencana tersedia secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, lakukan uji coba dan evaluasi berkala terhadap sistem peringatan dini untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Gunakan temuan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu problem ke-6, Post Disaster Management System atau sistem pengelolaan pasca bencana adalah pendekatan dan rangkaian tindakan yang dirancang untuk mengelola dampak dan pemulihan setelah terjadi bencana alam atau insiden darurat. Ini mencakup upaya untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan, perbaikan infrastruktur, perawatan medis, serta rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak untuk membantu masyarakat pulih dan memulihkan kehidupan mereka setelah bencana. Adapun komponen-komponen yang terlibat dalam Post Disaster Management System ini, yang pertama kepemimpinan dan koordinasi. Memiliki tim manajemen bencana yang tampil dan terkoordinasi di tingkat lokal, regional, dan nasional sangat penting. Ini mencakup peran pemerintah, badan penanggulangan bencana, dan organisasi kemanusiaan. Yang kedua, evaluasi dampak. Tim evaluasi dan pemantauan mengumpulkan data tentang kerusakan, korban, dan kebutuhan mendesak pasca bencana. Informasi ini digunakan untuk menginformasikan respons dan pemulihan. Selanjutnya, bantuan kemanusiaan. Organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah, LSM, dan badan-badan internasional memberikan bantuan makanan, air, perlindungan, dan bantuan dasar kepada korban bencana. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran pasca bencana. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko di masa depan. Adapun penggunaan otomatisasi atau AI dalam problem ini, kita dapat menggunakan keduanya. Adapun penjelasan, jika menggunakan otomatisasi dapat digunakan untuk tugas-tugas rutin dan repetitif dalam sistem pengelolaan pasca bencana. Contohnya, otomatisasi dapat membantu dalam pemantauan stok bantuan kemanusiaan atau mengirim pemberitahuan otomatis kepada tim respon dalam situasi tertentu. Ini meningkatkan efisiensi dan respon cepat dalam situasi bencana. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI. AI dapat digunakan untuk analisis data yang lebih kompleks. Misalnya, AI dapat membantu dalam memproses data yang diterima dari berbagai sumber seperti pemantauan cuaca, sensor, dan laporan masyarakat. Ini memungkinkan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode tradisional. AI juga dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan situasi pasca bencana. Adapun problem yang terjadi pada Post Disaster Management System ini, yang pertama, keterbatasan sumber daya. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan dana,
personil, dan peralatan. Terkadang sumber daya yang diperlukan untuk merespon dan memulihkan dari bencana tidak mencukupi. Yang kedua, keterlambatan dalam respon. Terkadang respon pasca bencana bisa terlambat, yang dapat mengakibatkan meningkatkan dampak bencana pada masyarakat. Ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, termasuk keterlambatan dalam deteksi bencana atau koordinasi yang lambat. Selanjutnya, masalah aksesibilitas. Dalam situasi bencana, aksesibilitas ke wilayah yang terkena dampak seringkali menjadi masalah. Jalan yang rusak atau terblokir dapat menghambat pengiriman bantuan dan evakuasi. Yang selanjutnya, tantangan teknologi. Sistem teknologi yang kurang handal atau kegagalan peralatan dapat menghambat komunikasi, pemantauan, dan analisis data yang diperlukan. Adapun flow pada post disaster management system ini, yang pertama yaitu evaluasi dampak awal. Setelah bencana terjadi, tim evaluasi segera mengumpulkan data tentang kerusakan, korban, dan kebutuhan mendesak. Ini termasuk mengidentifikasi wilayah yang paling terkena dampak. Yang selanjutnya, respon awal. Tim respon darurat mengambil tindakan cepat, termasuk evakuasi penduduk yang terancam, memberikan perawatan medis darurat, dan menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal sementara. Selanjutnya, koordinasi dan komunikasi. Pusat Pengendalian Bencana mengkoordinasikan upaya tanggap darurat dan komunikasi dengan semua pihak terkait, termasuk otoritas setempat, badan penanggulangan bencana, dan organisasi kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu bantuan kemanusiaan. Organisasi kemanusiaan menyediakan bantuan makanan, air bersih, peralatan sanitasi, dan perlindungan kepada korban bencana. Yang selanjutnya yaitu pemulihan kesehatan. Fasilitas kesehatan darurat memberikan perawatan medis lanjutan kepada korban yang terluka atau sakit. Yang terakhir yaitu pemulihan ekonomi. Program pemulihan ekonomi membantu masyarakat dalam memulihkan mata pencaharian, bisnis, dan pertanian yang terkena dampak. Adapun solusi dari beberapa masalah yang terjadi pada problem ini. Yang pertama, perencanaan dan kesiapsiagaan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki rencana darurat yang baik dan diperbarui secara berkala. Ini melibatkan pengidentifikasian potensi risiko dan perencanaan langkah-langkah respon yang tepat. Yang selanjutnya, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi termasuk sistem informasi geografis atau SIG dan pemantauan berbasis satelit untuk memantau dan merespon bencana dengan baik. Selanjutnya, penggunaan kecerdasan buatan atau AI. AI dapat digunakan untuk analisis data yang kompleks dan memprediksi potensi bencana. Ini dapat memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif. Yang selanjutnya, replikasi sukses. Replikasi sukses yang dimaksud ini adalah identifikasi program pengelolaan pasca bencana yang telah berhasil dan direplikasikan terhadap model-model ini di wilayah yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.